sangat simpatik dan jelas mengarahkan umat supaya itu juga menjadi pelindung kita. Fransiskus, ya, ada kaitan dengan paus yang baru. Lalu yang perempuan namanya lalu Francisca. Yang laki-laki, yang perempuan kan. Tapi terlebih jauh lagi, Paus Fransiskus ini memilih nama Fransiskus sebetulnya juga karena beliau menghargai cara hidup Santo Fransiskus. Santo Fransiskus dari Assisi, ya, bukan Fransiskus Saperius, tapi Fransiskus dari Assisi. Yaitu riwayat hidupnya, saya tahu kamu sudah membaca riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Ya, dia adalah tadinya seorang pemuda biasa seperti antara kita orang muda yang hidupnya sedikit tidak teratur pada awal mulanya. Dia kesana kemari pada zaman itu harus sepeda motor, tapi dia sebagai anak-anak muda yang sedikit show karena dia anak orang kaya, bapaknya pedagang supra yang kaya di Assisi, dia sedikit berandalan dia. Tapi satu saat Fransiskus bertobat karena dia punya kenakalan, baklai dan lain-lain. Dia pernah ditahan masuk penjara. Di sudah itu dia memang bertobat, dia berubah dari orang yang lebih tenang, memperhatikan, suka berdoa, karena sendiri pernah merasakan dipenjarakan, begitu dia juga beri perhatian pada orang-orang yang susah. Nah, begitulah dia mulai bertobat, dia berdoa. Ada satu gereja kecil, gereja San Damiano di dekat Assisi tempat kelahirannya itu, gereja tua, kapela kecil sebetulnya, tempat berdoa yang lapuk, tapi dia suka berdoa di situ. Nah, satu hari Fransiskus mendengar ada suara yang mengatakan, Fransiskus, kamu perbaiki gereja yang rusak ini. Dia bersemangat dan dia berusaha memperbaiki gereja tua itu. Nakal sedikit karena ayahnya orang kaya, dia sudi papa punya uang untuk suruh perbaiki gereja, gitu kan? Itu orang tuanya marah. Sudah itu cerita singkatnya, Fransiskus berusaha memperbaiki gereja. Tapi kemudian dia menyadari yang Tuhan minta bukan cuma memperbaiki gereja tua itu, tapi gereja umat, ya, umat Allah, ya, gereja yang lebih besar, umat Allah yang mulai rusak pada abad ke-12-13 itu. Fransiskus selalu menjadi orang yang membaharui gereja umat Allah pada zaman itu, ya, sehingga dia kemudian menjadi pelopor pembaharuan gereja, bukan gereja tua di San Damiano, tapi menjadi gereja universal. Dia mendirikan satu tarekat yang sekarang dikenal tarekat pastor-pastor Fransiskan, yang pada abad 12-13 menjadi suatu gerakan pembaharuan di dalam gereja Katolik. Mungkin uskup cerita terlalu banyak. Intinya saya mau katakan, supaya kamu menyandang nama Fransiskus dan Fransiska, mungkin pelajari riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi ini, supaya dia jadi contoh teladan bagi kita. Kita juga menjadi orang yang suka membaharui diri, juga membaharui gereja kita, bukan di abad 12-13, tapi di abad 21 ini, ya, gereja dengan situasi masyarakat yang baru mengalami hal-hal yang mungkin membuat gereja agak retak. Gereja dalam artinya bukan gedung, tapi umat Allah ini membutuhkan pembaharuan yang terus-menerus. Semoga nama Krisma bagimu menjadi juga satu dorongan bagimu untuk membaharui dirimu sendiri pribadi, menjadi sebagai kami Fransiskus dari Assisi, juga ikut serta aktif dalam gereja untuk membawa satu pembaharuan, sesuatu yang baik dan segar bagi umat, bagi
wilayah rohani